Shalom, selamat pagi untuk adik-adik semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu kita pada minggu ini. Kita akan menyanyi lagu bagaimana cara Musa untuk memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Oke, Kak Charlie. Lagu gerakan yang berjudul Aku Anak Raja. Oke, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita, tapi sebelum itu mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pernyataan yang Engkau berikan kepada kami. Tiba saatnya kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati. Biarlah ibadah sekolah minggu pada hari ini boleh jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan firman Tuhan kita. Tapi sebelum itu mari kita menyanyi lagu yang berjudul Baca Kitab Suci. Oke, baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu, mendengarkan cerita-Mu. Mari Bapa Engkau berkati setiap kami, biarlah kami boleh mendengarkannya dengan baik dan kami boleh menjalankan dalam kehidupan kami Tuhan. Berfirman bagi kami karena kami sudah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita dari Maina. Sebelum itu, waktu dan kesempatan diberikan. Silakan Maina. Terima kasih buat Kakak Fitri dan Kak Adi Melang yang sudah memberikan kesempatan kepada Kak Ina
untuk membawakan firman Tuhan pada saat ini. Nah, adik-adik, tema kita pada hari ini ialah belas kasih Allah mendatangkan berkat untuk kita. Nah, siapa di antara adik-adik yang pernah merasa takut? Dan apa yang membuat adik-adik merasa takut? Dan lalu apa yang adik-adik lakukan untuk menghilangkan rasa takut itu atau mengatasi rasa takut itu? Mari kita sama-sama mencari jawabannya dari dalam Alkitab. Hari ini kita akan membaca Alkitab dari Kejadian pasal 32 ayat 22 hingga ayat yang ke-31. Di bawah tema pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terkelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otol pangkal pahanya. Demikian jawaban firman Tuhan untuk kita. Katakan berbahagia untuk kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Nah, baca Kejadian 32 ayat 1 sampai dengan 31 ini ambil satu tema kecil untuk kita, itu judulnya yaitu menjadi berani. Nah, adik-adik, rasa takut itu wajar dimiliki oleh semua manusia. Ketika kita bertemu dengan sesuatu yang belum kelihatan, pasti kita akan merasa takut. Nah, bagaimana cara kita mengatasi rasa takut itu? Yang pertama, kita harus tenang. Dengan ketenangan, kita akan bisa memikirkan langkah selanjutnya untuk kita mengusir, menyingkirkan rasa takut daripada diri kita. Yang kedua, adik-adik, kita harus berdoa. Berdoa memohon perlindungan daripada Tuhan. Minta memohon ketenangan serta keberanian daripada Tuhan Allah. Pasti Tuhan Allah akan memberikan kepada kita ketenangan, keberanian, dan perlindungan. Nah, seperti halnya dengan Bapak Yakub. Ketika Bapak Yakub merasa takut, dia berharap kepada Tuhan dan dia memohon kepada Tuhan. Nah, tadi bagi adik-adik yang takut tidak naik kelas, takut tidak mendapat nilai yang bagus, bisa kok adik-adik memohon dan meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberkati adik-adik, memberikan adik-adik nilai yang bagus dan bisa naik kelas. Tapi ingat adik-adik, kalau kita berdoa, kita tidak hanya mengucapkan saja, tapi kita harus sungguh-sungguh melakukannya. Melakukannya dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita harus belajar dengan semangat. Kita harus belajar dengan giat, agar kita bisa naik kelas dan juga bisa mendapat nilai yang bagus. Nah, adik-adik, ingat, kalau kita minta berkat daripada Tuhan untuk kita naik kelas, mendapat nilai yang bagus, ingat lagi, harus rajin belajar dengan giat, harus semangat. Nah, kalau kita ingin hidup yang sehat, kita juga harus rajin makan makanan yang bergizi, harus olahraga, harus minum minuman yang tidak mengandung pengawet dan pewarna.
Nah, adik-adik ingat kata ora et labora? Apa arti dari ora et labora? Ora et labora artinya berdoa dan bekerja. Nah, adik-adik, kita diminta untuk selalu berdoa, selalu memohon, dan juga harus belajar bekerja supaya hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan. Sampai di sini dulu cerita Kakak Ina. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Nah, Kak Ina akan kembalikan kepada Kakak Fitri dan Kak Adi Pelang untuk melanjutkan acaranya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik, terima kasih untuk Mbak Ina, untuk firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya kita sama-sama akan menyanyikan lagu Yesus Pokok. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Tenanglah Kini Hatiku. Adik-adik, mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang menjadi pelindung bagi kami anak-anak-Mu, dan juga Bapa adalah sahabat kami yang baik. Saat ini Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, Tuhan telah mengizinkan kami untuk mendengarkan, memahami akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ajarlah kami Tuhan, bila kami merasa takut, kami selalu ada bersama dengan-Mu Tuhan. Kami selalu memohon perlindungan daripada-Mu ya Tuhan. Bapa kami di surga, ajarlah kami juga Tuhan Yesus, agar kami juga selalu giat dalam belajar, agar kami giat dalam bekerja Tuhan, agar juga kami giat menjaga tubuh kami, agar tubuh kami tetap sehat ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa yang baik.
Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik, demikian ibadah sekolah minggu kita pada minggu hari ini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Sampai jumpa. Shalom. Shalom.